pemirsa, Lensa Indonesia Malam kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dengan berbagai macam informasi menarik yang terjadi hari ini bersama saya Desi Jayanti. Dan masih bersama saya Richard Lee pemirsa, selama 30 menit ke depan inilah 3 berita utama untuk Anda. Diduga sering dijadikan tempat prostitusi, sejumlah kafe dirazia petugas. Puluhan kilogram usus berformalin kembali ditemukan di Jakarta. Aksi baku tembak antara polisi dengan teroris terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Ya pemirsa, kita awali Lensa Indonesia Malam dengan informasi menarik dari Yogyakarta. Ada seorang gadis cantik dan juga anggun dari Yogyakarta yang satu ini ternyata dia seorang atlet bela diri taekwondo. Waduh, udah cantik bisa bela diri ya. Seperti apa informasinya? Nah pemirsa, selain cantik, gadis yang lemah lembut ini ternyata sudah meraih segudang prestasi dari olahraga keras ini. Lia Karina Mansur di ajang Yogyakarta tahun 2015 ini ternyata merupakan salah satu atlet taekwondo andalan. Gadis berparas cantik ini juga sudah mengoleksi berbagai piala lomba kecantikan. Segudang prestasi dalam bidang olahraga tingkat nasional maupun tingkat dunia berhasil diraihnya. Ratusan medali perak hingga emas berhasil dikumpulkan dari cabang olahraga yang cukup ekstrim dan beresiko tinggi, yakni taekwondo. Sebagai seorang wanita, olahraga ini memang tergolong cukup ekstrim. Bagaimana tidak, semua gerakannya selalu mematikan. Memar hingga patah tulang merupakan resiko yang harus diterimanya. Kalau resiko sih udah tahu ya dari dulu, pasti kalau pulang namanya habis fight itu dari kecil pasti yang bengkak-bengkak, terus sering kayak patah gitu. Aku udah berapa kali itu ya, tapi masih terus sampai sekarang. Lia menyabet gelar juara dalam event bergengsi Bali Open International Taekwondo Tournament pada tahun 2015. Setelah lulus sarjana dengan nilai cum laude, Lia kini tengah menjalani pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Ahmadi, Rajawali Televisi. Wow, itu kalau kita melihat tendangannya tadi tuh mantap sekali ya. Kenceng ya? Ya, dari Yogyakarta kita ke Jambi pemirsa, diduga sering dijadikan tempat prostitusi dan peredaran narkoba sejumlah kafe dirazia petugas. Tanpa pandang bulu, semua wanita pelayan kafe yang sedang menemani pelanggan langsung digiring oleh petugas Satpol PP untuk dimintai keterangan. Sementara beberapa pelayan kafe dan juga pengunjung yang dicurigai menggunakan narkoba dibawa oleh petugas untuk melakukan tes urin. Razia tempat hiburan malam juga dilakukan pemirsa karena diduga tempat ini dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi. Rencananya razia kawasan hiburan malam di daerah Jambi ini akan terus dilakukan petugas dalam beberapa hari ke depan. Ya, informasi yang satu ini ada nih Des ya, karena perilaku orang demi untuk mendapatkan wanita pujaannya, salah satunya menggunakan akun di media sosial. Jadi ada orang yang memakai cara ini, memasukkan akun media sosial demi mendapatkan pasangan gitu ya. Ya, seperti pemuda yang satu ini pemirsa dengan menggunakan akun palsu dan juga mengaku sebagai polisi, ia nyaris menjebak seorang wanita yang terjerat rayuan gombalnya untuk dijadikan pendamping hidup. Bermaksud menjebak wanita-wanita polos dengan modus dipacari hingga dinikahi, seorang pemuda asal Palopo nekat menjadi polisi gadungan. Dalam melakukan aksinya, pemuda ini menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan para wanita yang dikenalnya melalui media sosial. Pemuda yang dikenal dengan nama Sentot ini mengaku menjadi polisi gadungan setelah sempat menjadi peserta anggota Polri namun tidak berhasil. Karena aksinya ini akhirnya Sentot ditangkap dan digelandang ke kantor polisi sektor Mamajang setelah seorang wanita melaporkannya atas tindakan penipuan. Tujuanmu itu kau mengaku sebagai anggota polisi itu untuk apa? Untuk apa? Menggait cewek. Hah? Menggait cewek. Menggait cewek? Selain gait cewek apa lagi? Hah?
Sementara itu korban mengaku mengenal pelaku melalui media sosial. Ia menjalin hubungan dengan pelaku beberapa bulan dan dijanjikan akan dinikahi. Tapi ternyata janji Sentot palsu. Rupanya Sentot pemuda pujaannya hanyalah polisi gadungan. Ketemuan dia langsung ke rumah. Dia mengakunya orang asli Palopo. Terus? Kemudian di sini polisi reserse narkoba juga di Polsek Tamalande. Makanya dia udah pakai seragam karena katanya dia reserse. Sementara Kapolsek Mamajang Kompol Mihardi membenarkan adanya penangkapan Sentot polisi gadungan dan diamankan di kantor Polsek Mamajang dengan dugaan pemalsuan anggota Korps Kepolisian. Yang bersangkutan menggunakan modus penggunaan medsos, media sosial, kemudian berkenalan, yang kedua menjanjikan nikah, kemudian informasi sementara yang kami dapatkan juga adalah mengambil barang. Dalam hal ini ada dugaan tindak pidana pencurian. Kini Sentot sang polisi gadungan harus gigit jari karena impiannya menikahi wanita pujaannya pupus sudah. Justru sekarang, Sentot terancam hukuman 9 tahun karena memalsukan Korps Kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Raja Wali Televisi. Nah, makanya bagi perempuan, kamu juga jangan mudah termakan rayuan lelaki. Meskipun saya lelaki, Iya. tapi faktanya memang begitu. Karena tidak semua lelaki buaya darat seperti itu ya. Tidak semua, mungkin termasuk saya yang tidak semua itu ya. Ya ini memang menarik karena biasanya orang memasukkan account untuk melakukan penipuan seperti itu, tapi ini untuk mendapatkan cinta. Nah Mama ini cari jodoh gitu. perempuan harus berhati-hati. Salah satunya ada informasi yang satu ini pemirsa, ada 3 gadis belia yang menjadi korban perdagangan manusia ke Malaysia. Ya, ketiga ABG warga Sukabumi, Jawa Barat ini dijadikan pembantu rumah tangga, namun di Malaysia tentunya, namun tanpa digaji. Tiga gadis belia yang masih berusia 18 tahun ini menjadi korban perdagangan manusia ke Malaysia. Ketiganya berangkat ke Jakarta dan dijanjikan sebuah pekerjaan di restoran dengan gaji besar. Namun sungguh malang, mereka malah dijadikan pembantu rumah tangga. Ketiga gadis belia ini merupakan warga kampung Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa bermula ketika mereka dibawa ke sebuah penampungan di Jakarta dan dibawa ke Malaysia tanpa diketahui orang tuanya di Sukabumi. Saat berada di Malaysia, mereka dijual hingga tangan ketiga. Lantaran tidak memiliki izin dan berangkat secara ilegal, salah satu orang tua dari korban melaporkan ke polisi setelah mengetahui anaknya berada di Malaysia. Orang tua korban mengungkapkan ia berharap anaknya segera dipulangkan. Karena saat berkomunikasi anaknya diduga mendapat perlakuan kasar di Malaysia. Bahkan anaknya sempat kabur, namun dikembalikan ke majikannya oleh kepolisian di Malaysia. Tahu-tahu ada teleponan ada di Malaysia sambil nangis-nangis. Mama minta maaf, terpaksa, udah terlanjur. Di Malaysia Mama minta maaf sama Bapak. Salah, Mama doakan. Ibu sempat sampai pingsan. Dikira ibu di Jakarta kerja, tahu-tahu udah di Malaysia. Udah kabar di Malaysia, langsung ibu lapor. Dua orang korban telah dipulangkan, sedangkan satu korban masih tertahan di Malaysia karena harus ditebus dengan uang 15 juta rupiah kepada agen penyalur. Bilangnya sama agen di sana punya penyakit asma, kan kalau Cina tuh gak mau orang penyakitan. Jadi bilangnya bapak saya pengen pulang karena saya punya penyakit asma. Jadi saya tuh dikasih pulang sama si mami. Ketiga korban berangkat pada Oktober 2015 lalu dan selama berada di luar negeri mereka tidak pernah mendapatkan haknya, malah diperjualbelikan untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia ilegal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, Raja Wali Televisi. Baik pemirsa, informasi berikutnya, seorang pria muda ditemukan tewas tergantung di kamarnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, sebelum nekat mengakhiri hidupnya, almarhum ternyata sempat cekcok dengan kekasihnya lantaran pernikahannya dibatalkan. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihannya. Sang kekasih ditemukan tewas tergantung di kamarnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Apalagi sebelumnya ia sempat cekcok dengan almarhum karena rencana pernikahan mereka yang dibatalkan. Pria muda 21 tahun ini meluapkan kekecewaannya dengan cara gantung diri hingga meregang nyawa di kamar.
Mendengar hal ini, warga ramai mendatangi lokasi kejadian lalu melaporkannya ke pihak kepolisian. Jenazah yang tergantung dengan tali jemuran ini langsung dievakuasi. Menerima laporan ya, jajaran polsek langsung menangani ke TKP dengan posisi korban sudah tergantung dan hal-hal lain masih kita dalami, makanya kita lakukan visum untuk menentukan. Polisi tetap akan melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sedangkan tali jemuran yang digunakan untuk mengantung diri ikut dibawa ke Mapolres Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Syahrudin, Raja Wali Televisi. Ya, pemirsa, menjelang penggusuran kawasan prostitusi dan juga perjudian Kalijodo, polisi terus melakukan sosialisasi dan juga pendekatan agar penggusuran berjalan sesuai rencana. Ya, sementara sebagian warga Kalijodo menolak rencana penggusuran dengan merobek surat pemberitahuan. Seruan penolakan penggusuran oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan oleh warga Kalijodo. Pagi tadi, mereka kembali berkumpul untuk konsolidasi rencana penolakan penggusuran. Warga bahkan telah merobek surat sosialisasi penggusuran yang telah ditempelkan oleh Camat Penjaringan hari Sabtu lalu. Warga berdalih, Kalijodo telah mendapatkan citra yang buruk. Kalau yang di prostitusi ini kan cuma sebagian kecil ya. Sebagian besarnya kita warga asli keturunan dari sini. Sebelum ada Kalijodo kita udah tinggal di sini. Untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga waktu penggusuran, polisi telah mengumpulkan sejumlah nama dari tokoh masyarakat yang disinyalir untuk menolak. Mereka yang disinyalir sebagai provokator nanti akan ditindak secara hukum. Siapa? Ya, itu adalah standar operasional prosedur kami. Siapa yang pegang senjata sudah diidentifikasi. Ya, siapa yang memegang public address sudah ada. Ya. Rencananya hari ini akan langsung dilakukan operasi cipta kondisi oleh gabungan pasukan keamanan kepolisian. Dari Jakarta, Arina Marisa, Indra Bramantyo, Ian Faris, Raja Wali Televisi. Pemirsa, kawasan tempat hiburan Kalijodo malam ini tampak sepi. Kafe yang biasanya dipenuhi pengunjung banyak yang tutup. Ya, Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan prostitusi ini untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Tak seperti biasanya, pemirsa, kawasan tempat hiburan Kalijodo malam ini tampak sepi. Sejumlah kafe di kawasan prostitusi ini banyak yang tutup. Hanya terdapat warung rokok, tukang ojek, dan juga beberapa warga yang biasanya memang mencari nafkah di kawasan ini. Ya, kondisi ini tampaknya merupakan imbas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta, pemirsa, yang akan membongkar Kalijodo dan menjadikannya ruang terbuka hijau. Namun rencana Gubernur Ahok yang akan menutup akses jalan ke kawasan ini masih belum terlaksana. Dan hingga kini akses jalan ke Panduan 2 yang merupakan jalan di kawasan Kalijodo ini masih terbuka dan masih bisa dilalui. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Selain ini seperti biasa, kami masih mempunyai sejumlah informasi menarik. Di antaranya di antaranya ada puluhan kilogram usus yang berformalin ditemukan kembali di Jakarta. Sesaat lagi di Lensa Indonesia Malam. Ya, Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Malam, pemirsa. Dan pemirsa dan juga Desi, apa kabarnya perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin? Kita punya informasinya nih pemirsa, setelah hampir sepekan menjalani pemeriksaan kejiwaan, Jessica Kumala Wongso akhirnya dikembalikan ke Polda Metro Jaya Selasa malam ini. Iya, Jessica, tersangka pembunuh Mirna keluar dari Poli Kejiwaan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo didampingi oleh penyidik. Didampingi penyidik dari Polda Metro Jaya, Jessica Kumala Wongso keluar dari Poli Kejiwaan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Berbeda dengan penampilan hari sebelumnya yang mengenakan baju dokter dan juga penutup muka. Kali ini Jessica keluar dengan menggunakan kaos, bukan baju tahanan.
Ya, hari ini merupakan hari ke-6 Jessica berada di Poli Kejiwaan RSCM. Rencananya Jessica akan kembali dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani masa tahanan sebagai tersangka. Ya, sementara itu pemirsa, tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin yaitu Jessica Kumala Wongso akan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, menanggapi hal ini, Direskrim Polda Metro Jaya Krisnamurti mengaku pihaknya akan mempelajari dan siap menghadapinya. Penetapan tersangka kan ada ketentuannya, tidak boleh asal, minimal ada 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti dan memenuhi syarat formil. Nah itu nanti kami sampaikan di sidang pra-peradilan, ini alat bukti kami. Nah, dengan teknisnya bagaimana nanti di sidang pra-peradilan. Jadi sekarang jangan bicara andai-andai, kita bicaranya kami persiapan nanti apa dan bagaimananya ada di pra-peradilan. Ya, informasi lainnya pemirsa, lagi-lagi ditemukan makanan yang mengandung formalin, Desi. Dan kali ini puluhan kilogram usus berformalin yang kembali ditemukan di Jakarta pemirsa. Selain usus, polisi juga menemukan 4 ton plastik berisi cairan mengandung formalin. Inilah 70 kg usus mengandung formalin yang disita oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Usus berformalin ini ditemukan beredar di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dan pemirsa, usaha usus berformalin ini atau penjualan usus berformalin ini sudah dijalani tersangka sejak tahun 2014 dengan wilayah pemasaran di sekitar Jakarta Barat. Dari usaha ini tersangka bisa mengantongi keuntungan mencapai 7 juta rupiah per bulan. Ya, meskipun kasus makanan berformalin sudah berulang kali terjadi, hingga kini belum ada peraturan mengenai jual beli formalin sehingga barang berbahaya itu bisa dibeli secara bebas dan disalahgunakan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. 4 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap polisi sektor Tebet, Jakarta Selatan. Mereka merupakan 2 pasang suami istri yang beroperasi dengan modus membawa anak balita menggunakan mobil. Apa yang ada di benak kedua pasangan suami istri ini? Mereka membawa sang balita untuk berbuat tindak kejahatan. Perbuatan Pak Sutri ini sungguh memalukan. Anak mereka yang masih balita dibawa untuk menyamarkan aksinya saat mencuri motor. Kepolisian sektor Tebet, Jakarta Selatan hari ini melakukan pengungkapan terkait kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2016. Komplotan ini biasa beroperasi dengan modus menggunakan mobil. Keempat pelaku telah ditangkap petugas kepolisian sektor Tebet. Pengungkapan kasus ini bermula saat keempat orang pelaku memulai aksi mereka di Jalan Tebet Utara Dalam. Saat itu pelaku sedang melancarkan aksinya dengan mengincar sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman sebuah distro. Jadi saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada tanggal 7 Februari kami menangkap anggota Polsek Tebet. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit mobil Avanza berwarna putih, 5 unit sepeda motor hasil kejahatan, dan sebuah kunci letter T. Kini keempat orang pelaku yang merupakan Pak Sutri ini dijerat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, Raja Wali Televisi. Ya, ini sungguh disayangkan mengapa melakukan kejahatan dan dengan membawa-bawa balita mereka yang tidak bersalah seperti itu untuk melakukan kejahatan. Anak dididik yang benar ya, ini malah diberikan contoh yang buruk oleh orang tuanya. Baik, Desi dan juga pemirsa, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Kawanan geng motor di Bandung, Jawa Barat kembali berulah dengan merusak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di Jalan Ciamplas Senin dini hari kemarin. Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta polisi untuk menindak para pelaku. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengecam anggota geng motor yang melakukan pengerusakan terhadap sejumlah kendaraan bermotor di Jalan Ciamplas Bandung Senin dini hari kemarin. Ridwan pun meminta kepolisian Polrestabes Bandung untuk meningkatkan pengamanan dan penjagaan di sejumlah titik yang biasa dilewati oleh anggota geng motor. Terjadi di weekend kebanyakan
dan selalu di dini hari. Jadi artinya mungkin masukan saya nanti koordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan penguatan keamanan di weekend saat turis-turis memang berseliweran di Bandung, plus di jam-jam yang suasana sepi kan. Mereka kan beraninya pada saat nggak ada lalu lintas, nggak ada penjagaan. Saya kira itu. Sementara itu, salah satu warga Bandung berharap agar aksi brutal geng motor tersebut tidak berlanjut dan dapat menimbulkan keresahan warga Bandung. Seharusnya untuk wali kotanya sendiri sih kayak menetralisir gitu aja buat agar nggak ada kayak pengguna motor yang kayak nggak bisa diatur gitu. Terus buat bapak kepolisiannya juga seharusnya harus waspada juga. Sebelumnya, aksi brutal geng motor di Bandung terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, belasan anggota geng motor merusak sebuah mobil yang sedang terparkir. Tak hanya itu, mereka juga melemparkan benda yang diduga bom molotov ke sebuah warung bakso. Dari Bandung, Jawa Barat, Indra Prasasti, Raja Wali Televisi. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, mengenai kepastian Rio Haryanto berlaga di Formula 1. Ya, apa kabarnya nih ya? Dan diperpanjang batasan waktu ternyata pemirsa oleh tim Manor Rio Haryanto ini. Dan Rio Haryanto makin gencar mencari dukungan dan Selasa sore Rio menemui Sandiaga Uno untuk mengajukan proposal sponsor. Rio yang sudah berdiri di gerbang Formula 1 memang masih menemui banyak hambatan. Untuk bisa mendapat satu kokpit tim Manor, Rio harus membayar 15,5 juta euro. Saat ini tim manajemen Rio telah membayar 3 juta euro. Dan dalam pertemuannya dengan Sandiaga Uno hari ini, selain mengajukan proposal sponsor, Rio juga berbagi sedikit pengalamannya dan karirnya selama menjalani karir di dunia jet darat ini. Sandiaga yang mengaku telah mundur dari dunia usaha tampak bersemangat memberikan dukungan moral kepada Rio. Mengenai proposal yang dibawa Rio dan juga tim manajemennya, Sandiaga yang memiliki beberapa perusahaan yang berinvestasi di dunia otomotif berjanji akan membantu dalam bentuk apapun. Kalau satu-satu mungkin nggak akan terkumpul ya, tapi kalau misalnya gotong royong gitu loh, keroyokan semacam kayak sistemnya crowdfunding gitu. Saya nanti bicara sama Pak Rosan deh, saya tanya mungkin nggak sih keadaan yang genting ini bisa kita bantu sebagai dunia usaha ya, sebagai sumbangsih bagi mengharumkan nama bangsa. Tapi kita masih berusaha terus, kita akan terus mencari dana dan mungkin kalau banyak orang yang bilang bahwa dananya cukup besar, memang, tapi sebenarnya dana itu buat Manor sendiri, Manor masih mengeluarkan sekitar 90 juta euro. Jadi ya, pemirsa, aksi baku tembak terjadi antara polisi dan teroris di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Ya, sesaat lagi di Lensa Indonesia Malam. Não encoste, manda ele dar uma paradinha. Não encoste, manda ele dar uma paradinha. Ya, dari belakang mobil, dari samping, dari depan ada kudanya. Itu saya bingung kalau naik tarifnya tarif naik mobil atau naik delman sebetulnya. Naik taksi atau naik delman gitu ya. Ya, ini ada aksi baku tembak antara polisi dengan teroris terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Ya, dalam peristiwa ini polisi berhasil meringkus dan menembak mati pelaku terorisme. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, saya Richard Liu. Dan saya Desi Jayanti, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 30 menit ini. Selamat jumpa. Ledakan bom mengguncang kantor DPRD Sumatera Selatan. Aksi baku tembak antara polisi dan teroris pun tak terelakkan. Kejadian ini sempat membuat warga panik.
Ledakan bom yang dilakukan oleh teroris juga memakan 2 korban jiwa. Bahkan dalam peristiwa ini 2 pengunjuk rasa terpaksa dilumpuhkan. Pasukan gabungan termasuk anti huru-hara dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pengejaran ke sarang teroris. Melalui operasi penyergapan, polisi berhasil meringkus dan menembak mati pelaku terorisme. Seluruh kejadian ini merupakan simulasi penanganan teroris yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Gelar kekuatan yang melibatkan 600 polisi ini untuk mengatasi aksi kericuhan dan terorisme. Simulasi kita menghadapi kemungkinan terjadi. Kita siap, kita sudah latihan. Dan juga ini adalah perintah pimpinan Polri untuk melaksanakan latihan. Warga yang melintas sempat dikagetkan dengan kejadian ini. Namun, simulasi sangat diperlukan untuk melatih mental aparat terhadap aksi kekerasan. Ada kejadian bom beneran yang kayak di Jakarta, tapi ternyata bukan cuma untuk latihan mereka yang boleh. Sementara itu, demi kelancaran dan membuat simulasi seperti kejadian sebenarnya, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menutup akses jalan POM 9. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara, Raja Wali Televisi.